Shalom, selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Karena itu, mari kita menyiapkan diri kita, tubuh, jiwa, hati, dan roh kita. Kita serahkan kepadanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Sebab pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya hati Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dimuliakan, serta Allah Tritunggal menerima sembah sujud kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang membimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Yesaya 55 ayat 6 dan 7 mengatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Mari kami silakan untuk duduk kembali. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus menganggap kita, orang-orang Kristen itu menyembah manusia, yaitu Yesus sebagai Tuhan. Sebuah anggapan yang sangat keliru. Yesus sendiri adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk membereskan masalah terbesar manusia yang tidak mungkin diselesaikan oleh manusia itu sendiri, yaitu dosa. Itulah sebabnya kenapa hanya Yesus yang patut dipuji selamanya. Kita pujikan dengan penuh syukur, penuh khidmat, karena hanya Tuhan Yesus saja yang patut kita sembah. Dengan penuh syukur kita datang memuji Dia. Penuh syukur hati kami datang memuji Dia. Anugerah-Mu berlimpahlah dalam panjang hidupku. Puji Tuhan yang budiman, sorak orang beriman. Puji
Dosa seringkali dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan jahat dan negatif. Benar, dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita tahu bagaimana untuk berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Dan kita tahu hanya Tuhan Yesus yang dapat membereskan dosa-dosa kita. Karena itu, mari dengan segala kerendahan hati, penuh sesal dan rasa malu, kita akan menghadap hadirat Tuhan, mengakui, menyesali dosa-dosa kita dan memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan rahmat, ada banyak hal yang telah kami lakukan dengan salah di dalam kehidupan kami. Ketika hati tak terkendali, tutur kata kami melukai sama kami. Saat keinginan jahat meluap dalam hati, seringkali perbuatan kami merugikan sama kami. Ketika hati kami berpaut dan terikat pada sesuatu, hal itu telah menjadi berhala dan menggeser tempat Kristus di dalam hati kami. Bahkan ketika kami terlalu nyaman dengan kehidupan kami dan melalaikan amanat agung-Mu. Ya Tuhan, betapa jahat dan berdosanya kami di hadapan-Mu. Bapa, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni segala ketidaktaatan kami. Kami mohon Tuhan, sucikan kami dengan darah Kristus yang kudus, dan layakkan kami datang kepadamu, serta tuntun kami pada jalan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengaku dan mohon pengampunan. Amin. Jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Kehidupan setiap manusia dan segala isi hatinya terbuka di depan mata Tuhan. Namun, di dalam mata Tuhan yang sama, ada cahaya sayang yang memancar. Dan ketika kelak Ia memanggil kita pulang, kepada mata Yesus jugalah kita memandang dan menghadap. Pujian di depan mata Yesus. Mari kita naikkan bait 1, 4, dan 5. Di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung utangku berat di depan mata Yesus. Bait pertama. Di depan mata Yesus, di dalam mata Yesus yang suci belaka apinya, kulihat cahaya sayangnya di dalam mata Yesus. Di dalam mata Yesus yang suci belaka apinya, di
Mari sidang jemaat sekalian, dengan penuh syukur kita mendengarkan berita anugerah. Kita yang telah mengaku dosa beroleh pengampunan. Inilah 1 Petrus 2 ayat 10 mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari kita juga akan menyerahkan hidup kita, mengikut jalan Tuhan, melalui petunjuk hidup baru yang ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita baca bersama mulai dari natsnya. 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Camkanlah, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itulah kata Matius 6 ayat 26. Ingatkah kita akan firman Tuhan ini? Bait kedua dari pujian ini mengungkapkan kepercayaan kepada Tuhan yang memberi makan burung. My Father watches over me. Bapakku memelihara. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat bahaya maut akan terangkan langit pun cerah. Aku berharap pada Tuhan di lembah atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharamu. Bait kedua silakan kaum pria saja. Bersama-sama. Aku berharap pada Tuhanku di lembah atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharamu. Bait ketiga kaum wanita. Jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Tuhanku kuat hatiku menang. Bersama-sama. Aku berharap pada Tuhanku di lembah atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surga
persilakan untuk berdiri. Bersama orang percaya sepanjang segala abad, di setiap tempat kita akan mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mohon sediaan Hosana memimpin kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Hari lepas hari Tuhan boleh menuntun dan menyertai kami. Terkhususnya minggu ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami di dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di tengah persekutuan ini kami juga datang dengan seluruh permohonan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat setiap kami yang saat ini tengah bekerja. Tuhan kiranya memberikan kepada kami kekuatan, semangat dan juga hikmat di dalam pekerjaan kami masing-masing. Kami rindu kiranya kami juga dapat menjadi saluran berkat di tempat di mana kami bekerja. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk setiap kami yang saat ini tengah mencari pekerjaan, tengah bergumul dengan lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong kami, boleh menyediakan lapangan pekerjaan juga bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap studi dari anak-anak kami. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka di dalam studi mereka, baik mereka yang berstudi di Lombok maupun di luar kota. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong supaya mereka juga dapat mengikuti studi dengan baik dan menyelesaikan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, seluruh dana biaya yang dibutuhkan untuk studi mereka, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bersama-sama juga untuk setiap badan pengurus di setiap komisi. Kiranya Tuhan yang memberikan kesatuan hati, semangat di dalam melayani Tuhan, setiap program yang harus dilakukan di sisa tahun ini, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat, dapat dikerjakan dengan baik. Dan kami berdoa kiranya melalui setiap program ini juga setiap anggota boleh lebih semangat lagi di dalam beribadah, khususnya di setiap komisi. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ini ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Hosana. Kami persilakan Komisi Pria untuk mempersembahkan pujian. Ya Bapak Ibu, pujian ini diambil dari PPR. Sekali lagi bahwa sebenarnya kita semua tidak punya kelayakan apapun. Kami akan coba secara akapela. Kiranya Tuhan berkenan pujian kita semua. Memanggilku
Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Komisi Pria, tetap bagus walaupun akapela. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyatakan bahwa dalam segala hal kita percaya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ya Tuhan, ku percaya. Lagi dengan setengah suara, dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah silakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sudah kau jamin, aku percaya. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau sangat baik. Kami akan mendengar firman-Mu. Layakkan kami semuanya. Layakkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dengan apa yang sesuai dengan isi hati Tuhan, isi firman Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini akan diubah, disadarkan untuk kami semakin menyenangkan Tuhan. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dari iblis yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, yang ingin mengeraskan hati kami untuk diubah oleh firman Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran dan tindakan kami untuk kami taat kepada kebenaran dan otoritas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kalau kita melihat profil seseorang yang kalau kita perhatikan mempunyai ciri-ciri berikut ini, yang pertama adalah kehidupan rohaninya baik. Orangnya setia ibadah, setia doa, setia memberi persembahan. Kalau kita melihat orang yang
karakter dan moralnya baik, jujur, penuh integritas, menjauhi kejahatan. Lalu orang tersebut juga punya anak banyak. Lebih dari satu tentunya ya. Bahkan orang tersebut boleh dikatakan adalah orang yang kaya, banyak hartanya. Tentu kita akan melihat bahwa orang itu adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bisa menjadi teladan. Apakah ada di dalam dunia ini orang yang demikian? Ada. Dan kenyataannya memang ada. Cuma kita mungkin belum menemukannya. Tetapi di dalam Alkitab ada orang yang demikian. Kita melihat firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22. Mari kita buka bersama-sama. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 12, dan kita lompat ayat 20 sampai 22. Tidak semuanya saya baca ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, berarti 10 anaknya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina, dan duduk dalam jumlah yang sangat besar, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang kaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan 3 saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 20 saya akan bacakan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang di dalam pikiran kita ketika kita membaca kitab Ayub? Apakah kita sadar dan tahu bahwa orang profil kehidupannya baik, karakternya atau moralnya baik, anaknya banyak, hartanya banyak, itu ada? Jelas ada di dalam diri Ayub. Kalau kita membaca kitab Ayub ini, kisah Ayub ini adalah kisah yang sangat spektakuler. Dari orang yang kaya, langsung jadi orang yang miskin. Dari seorang konglomerat, langsung jatuh menjadi orang melarat. Ini adalah kisah nyata. Namun memang ada orang mengatakan, tidak percaya orang seperti Ayub itu. Sehingga ada mengatakan bahwa Ayub ini adalah hanya sebuah dongeng. Sebuah mitos zaman dulu yang dimasukkan ke dalam Alkitab.
karena ceritanya begitu menarik. Nah, cerita seperti ini atau tafsiran seperti ini jelas tidak tepat. Karena kalau kita membaca kitab Yeskiel pasal 14 ayat 20, Yeskiel 14 ayat 20, di sana disinggung tentang Ayub. Bahkan Ayub itu disejajarkan dengan Nuh dan Daniel. Kalau kita membaca Yeskiel 14, Ayub ini disejajarkan dengan tokoh real, tokoh nyata, yaitu Nuh dan Daniel. Nuh yang hebat, hidupnya dekat dengan Tuhan. Daniel adalah seorang yang pernah masuk lubang singa, dan kemudian Daniel juga menjadi seorang yang hebat di istana. Itu disejajarkan dengan Ayub. Ini menggambarkan bahwa Ayub ini adalah orang yang nyata dan orang yang luar biasa. Bahkan di dalam perjanjian baru, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11, di sana Yakobus juga menyinggung soal Ayub. Ayub adalah seorang teladan iman, ketekunan. Walaupun menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, dia dikatakan orang yang pasrah, orang yang tekun, orang yang setia di dalam penderitaan. Sehingga tokoh Ayub ini adalah tokoh yang bukan dongeng, tetapi sebuah kenyataan hidup, fakta hidup yang bisa saja kita alami. Kita datang dengan kosong dan nanti kita akan pulang dengan kosong. Kita akan merenungkan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari cerita Ayub ini. Pelajaran yang perlu kita renungkan adalah kita di sini bicara soal Allah itu adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ya. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan untuk menuju kepada Ayub. Menguji Ayub. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Louis Berkhof di dalam bukunya Teologia Sistematika 1 berkata, kedaulatan Allah itu berarti Allah itu memegang segala sesuatu dalam kuasanya dan menentukan akhir dari segalanya sebagaimana mereka telah ditentukan untuk demikian. Allah yang berdaulat itu artinya Allah itu memerintah sebagai raja dalam arti yang sebenar-benarnya. Dan segala sesuatu tergantung padanya. Dan segala sesuatu harus melayaninya. Jadi kedaulatan Allah itu artinya Allah itu berkuasa dalam hidup kita. Dan kita kalau kita mengakui dia itu berdaulat, berarti tandanya itu adalah kita itu dipanggil untuk melayani. Dengan kata lain, kalau kita masih hidup menurut kemauan kita sendiri, kita tidak percaya akan kedaulatan Tuhan. Di dalam bagian ini, kedaulatan Tuhan itu bisa terlihat dari apa yang dilakukan ketika Ayub dicobai. Kedaulatan Allah itu dinyatakan, yaitu Allah itu berdaulat kepada iblis. Allah itu berkuasa kepada iblis. Allah itu memang mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi pencobaan yang diberikan itu ada batasnya. Yaitu apa? Kamu jangan menyentuh nyawanya. Kekayaannya bisa hilang. Anaknya bisa mati. Kesehatannya bisa drop. Ayub kan akhirnya sakit kan. Bahkan istrinya mengutuki Allah. Allah berkata kepada iblis, silakan cobai hambaku. Tetapi ada satu yang tidak boleh kamu sentuh, yaitu nyawanya. Ini kan Allah itu berdaulat, ya, memberikan kuasa, mewenang kepada iblis. Tetapi ada batasnya, Allah tetap punya kuasa. Lalu kedaulatan kepada siapa? Yaitu kedaulatan
terhadap Ayub. Allah itu bebas mengizinkan hambanya dicobai tanpa memberitahukan alasannya. Allah tidak wajib menjelaskan kenapa Ayub dicobai. Allah tidak perlu menjelaskan. Pokoknya aku berdaulat kepada Ayub. Biarkan pencobaan itu datang. Allah tidak wajib ngomong sama kita. Hei, ibu, kamu tak cobai dulu ya. Tidak wajib. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat terhadap Ayub dan terhadap kita. Kedaulatan Allah itu mengontrol hidup kita. Kedaulatan Allah itu berkuasa di dalam hidup kita. Sebenarnya kita sering membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini kan sering kita baca ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan dilanjutkan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Pencobaan, kesulitan hidup itu ada batasnya. Di dalam kedaulatan Allah. Dikontrol oleh Tuhan, tidak melebihi kekuatanmu. Dan kamu akan dapat menanggungnya. Ini kita bicara soal kedaulatan Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita temukan dari peristiwa badai melanda dunia ini melalui COVID-19 atau Corona? Setidaknya ada 3 pelajaran. Yang pertama, kita belajar bahwa ingat hidup itu sangat berharga. Ya. Hidup itu sangat berharga. Hidup ini sangat berharga. Ketika COVID itu, kita terus merenungkan sing penting itu urip. Karena di mana-mana itu mengancam kehidupan. Hidup itu sangat berharga. Orang pakai masker, orang pakai hand sanitizer, orang pakai dikerubung. Semua belajar bahwa hidup ini sangat berharga. Punya uang berharga apa tidak berharga, tetapi pada waktu itu tidak ada artinya. Kita punya uang tapi tidak bisa pergi kemana-mana. Kita punya uang tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu pada waktu COVID bukan? Kita punya uang tapi kita tidak bisa ke Tiongkok atau ke Singapura atau kemana karena semua itu lockdown. Bahkan ke kampung ini pun tidak bisa. Ya toh? Hidup ini sangat berharga. COVID itu juga mengajarkan apa? Kedaulatan Tuhan. Sadarlah usia manusia sangat singkat dan cepat berlalu. Ketika saya nginep di hotel, ada seorang cerita-cerita gitu ya. Kan sudah bebas ini. Nggak pakai masker cerita-cerita. Mungkin itu rombongan reuni lah dari Jawa Tengah begitu ya. Dia cerita-cerita. Gimana teman kita itu ya kok dari ikut, wah itu sudah mati dia. Ya, yang itu mana? Itu juga mati. Loh mati kenapa? Mati itu, kena COVID itu. Jadi buahnya ternyata di Jawa sana ya. Apa itu? Dalam waktu sekejap itu badai itu membuat manusia itu lenyap. Ambulan berbunyi terus. Menandakan mungkin ada orang sakit. Mungkin ada orang mati. Pada waktu COVID itu kita dengarkan seperti itu. Yang ketiga, jangan mengandalkan kemampuan manusia. Manusia itu sangat terbatas. Ya. Yang lalu pernah saya cerita ada seorang yang punya pabrik oksigen pun akhirnya meninggal dunia. Bahkan salah satu sponsor yang akan membiayai untuk pembangunan sekolah di SKA di tempat untuk membeli tanah SMA ya. Ini juga meninggal dunia. Sehingga kita perlu berdoa lagi. Orang-orang yang lain supaya terbeban untuk membeli tanah untuk SKA. Saya tahu orangnya meninggal, itu sponsor utama. Kalau sudah meninggal, saya ngomong, ya sulit kita mau
menagih janji iman kepada istri atau kepada anaknya. Karena yang janji iman itu adalah orang yang tersebut. Nah, saya kadang-kadang iseng, ya apa itu janjinya beli tanah SMA itu? Oh, ini orangnya meninggal. Ya itulah kenyataan. Mungkin itu menggambarkan supaya kita ini belajar lebih bersandar kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang jahat ditimpa bencana itu biasa, betul? Kalau orang licik kena batunya itu biasa. Tetapi kalau orang saleh, orang yang benar moralnya, kena bencana, kok bisa ya? Mungkin pertanyaan kita seperti itu, ya kan? Dia itu orang yang jahat, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak begini kena bencana, biasa itu. Tetapi dia itu orang baik, kena bencana. Mengapa demikian? Itulah kedaulatan Allah. Ayub orang yang baik, kena bencana. Ini bicara soal kedaulatan Allah. Daniel 2 ayat 21 itu bicara kedaulatan Allah itu berbunyi demikian. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Daniel 2 ayat 21. Inilah Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Maka sebagai anak-anak Tuhan, ingatlah bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Yang bisa mengangkat kita, yang bisa menurunkan kita tanpa ngomong. Bahkan saya coba membaca kembali kitab Ayub ini. Sampai akhir hidup Ayub, bahkan ketika Ayub dipulihkan, Allah tidak pernah ngomong, tujuanku menguji kamu itu seperti ini, bukan. Kita hanya menafsir. Allah tidak pernah ngomong. Karena apa? Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan, ingatlah bahwa Allah itu berdaulat. Dia bisa mengambil, dia bisa mengangkat. Yang kedua, kita belajar apa dari bagian ini? Kita datang dengan tangan kosong, pergi juga dengan tangan kosong. Kita belajar dari Ayub. Ayub adalah orang yang beriman teguh. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan Ayub itu orang yang saleh. Soleh, saleh. Saleh itu apa? Saleh itu artinya tulus. Saleh itu artinya memiliki integritas. Ya, tidak, luar dalam sama. Itulah Ayub. Saleh itu dalam arti aslinya itu mengasihi Allah dengan sepenuh hati, pasrah, menggantungkan hidupnya kepada Allah. Ini terbukti. Ya, seringkali mengadakan upacara, mungkin anak-anakku berdosa, aku akan membawa korban, bakaran, dan sebagainya. Kita lihat ya dari kisah Ayub tadi. Pada hari ini boleh dikatakan Ayub itu adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Seringkali kita juga mungkin merasa seperti Ayub. Saya ini sudah baik, saya ini sudah rajin, saya ini sudah tekun, saya ini sudah jujur. Tetapi itu bukan hanya diucapkan saja, itu perlu diuji. Ibarat seperti emas, kalau dia itu memang sungguh-sungguh emas murni, maka perlu diuji. Inilah bagian ini hendak mengatakan bahwa Ayub orang yang baik, orang yang moralnya baik, menjauhi kejahatan, perlu diuji. Ujiannya itu apa? Ujiannya yaitu semuanya diambil oleh Tuhan. Ya, anaknya, kesehatannya, hartanya, lenyap semuanya. Bayangkan, dalam nas ini kita melihat bagaimana dalam waktu yang cepat. Tidak dijelaskan memang itu berapa hari atau berapa bulan itu ya. Mungkin bulan ini orang-orang Kasdim yang menyerbu. Mungkin bulan ini orang-orang Sheba yang ngambil. Mungkin bulan ini
anak-anaknya tiba-tiba kena bencana. Tidak dijelaskan demikian, tapi yang jelas dalam waktu sekejap semuanya lenyap. Ibarat peribahasa berbunyi demikian, sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi pencobaan itu terus datang bertubi-tubi, tidak habis-habisnya. Bagaimana sikap Ayub? Ayub beriman teguh. Tandanya apa? Ayub menyadari bahwa segala sesuatu adalah anugerah Allah saja. Ini tanda orang yang beriman teguh. Semuanya itu hanya anugerahnya. Buktinya apa? Ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian dia sujud dan menyembah kepada Allah. Ayub menyadari bahwa hidupnya mungkin ada dosa, ada yang tidak berkenan kepada Allah. Maka dia melakukan semacam kayak pertobatan begitu. Dia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujud menyembah kepada Tuhan. Evaluasi diri. Karena hidup ini adalah anugerah. Bahkan ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ini gambaran bahwa Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah anugerah Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu kalau Tuhan yang mengambil, dia ingin datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau yang mengambil? Kalau engkau percaya engkau, maka terpujilah engkau. Ayat yang bagian yang kedua, tanda kalau Ayub itu beriman teguh adalah Ayub mengasihi Tuhan itu karena pribadinya, bukan berkatnya. Nah ini, Ayub mengasihi Tuhan itu karena pribadinya Tuhan itu, bukan karena berkatnya. Saya harapkan kita paham di tanda yang kedua ini, Ayub orang yang beriman teguh. Orang yang beriman teguh itu bukan bangga itu atau sukacita itu kalau dapat mobil, kalau dapat bayaran tinggi, pangkat naik. Bukan itu. Tetapi orang yang beriman teguh itu adalah orang yang bersyukur. Karena apa? Karena ada sumber yang memberi tadi, yaitu Allah. Jadi hatiku melekat pada sumber itu tadi. Sumber yang memberi mobil, sumber yang membeli sepeda, sumber yang memberi makanan, sumber yang menaikkan aku jabatan itu. Itulah tanda orang yang beriman teguh. Bagi Ayub, kesalehan itu tidak ditopang oleh berkat Tuhan. Tetapi pribadi Allah yang agung. Ya. Bagi Ayub kesalehan itu tidak ditopang oleh berkat Tuhan. Aku baru saleh kalau ada berkat Tuhan, bukan. Tetapi kesalehan itu karena aku melihat keagungan Allah. Itu yang membuat hidupnya saleh. Ayub tetap mengasihi Tuhan di dalam penderitaannya. Hartanya diambil, anaknya diambil, kesehatannya diambil, bahkan istrinya mengkhianati dia. Dia tetap beriman teguh. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Jadi inilah tanda orang yang beriman teguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita memiliki iman yang teguh seperti Ayub ketika menghadapi tantangan dan kesulitan? Apa yang ada di dalam diri kita, semuanya adalah milik Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti acara namanya Germas. Coba diklikkan Germas. Gerakan Masyarakat Sehat. Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini yang kedua saya ikut. Diadakan oleh Dinas Kesehatan di Mataram. Yang menarik dari Germas ini, supaya saya juga mempromosikan ini. Germas ini adalah gerakan supaya kita ini hidup sehat. Karena
sekarang ini banyak orang mengeluarkan biaya besar, bahkan meninggal dunia, itu bukan karena penyakit menular, tetapi penyakit yang tidak menular, degeneratif. Semacam apa? Kolesterol, asam urat, kencing manis, darah tinggi, apalagi ya, pokoknya penyakit-penyakit itu ya. Ini kan penyakit yang tidak menular, tetapi prosentasenya ini tinggi. Ya, tinggi. Katanya tahun 80-an penyakit yang menular di Lombok ini, menular atau tidak menular saya lupa ya. Itu dulu di Lombok itu katanya penyakit koreng. Tahu ya, sorry ya, yang ada koreng ya. Dulu tahun 80-an. Kalau tidak kena koreng katanya itu tidak dewasa katanya. Sehingga itu jadinya penyakit koreng katanya. Dulu tahun 80. Ini cerita loh, cerita dinas kesehatan loh. Dan dinas kesehatan ini mempromosikan ini seringkali nggak didengar oleh masyarakat. Makanya dia mengumpulkan pemuka-pemuka agama hari, saya lupa ya, pulang dari Senin, Selasa. Saya pulang dari Malang Senin, Selasa saya ikut. Nah ini pemuka agama ini harus ngomong sama umatnya ini. Biasanya kalau pemuka agama yang ngomong itu didengar. Yaitu soal kesehatan itu tadi. Ya. Nah, kalau kita punya penyakit degeneratif ini tidak menular, ini memang kelihatannya ringan, tetapi butuh pembiayaan. Ya kan? Ya puji Tuhan kalau kita sudah ada BPJS. Tapi kan kita tidak mau sakit, ya kan? Butuh waktu. Bayangkan kalau kita disuruh ngontrol, butuh waktu. Kita juga butuh tenaga. Jadi kita perlu memiliki hidup sehat. Bahkan yang dikumpulkan itu dari Hindu, Islam, Buddha, Konghucu, Kristen Katolik, Kristen Protestan kumpulkan. Supaya kita mempromosikan gerakan masyarakat hidup sehat ini. Nah Bapak Ibu, intinya dari pelajaran itu adalah mengatakan begini. Kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Kesehatan itu sebenarnya titipan dari Tuhan. Apa yang kita miliki ini juga titipan dari Tuhan. Harta yang kita miliki ini hanya titipan dari Tuhan. Kalau yang namanya titipan, pasti suatu ketika akan diambil. Harta kita mau diambil, istri kita diambil duluan, anak kita diambil duluan, mertua kita diambil duluan, bahkan jabatan kita juga diambil. Kita harus siap. Kita harus belajar seperti Ayub yang beriman teguh. Saya yakin di dalam hidup Ayub itu dia menyadari bahwa apa yang dia punya itu, dia itu hanya sebagai pengelola. Kalau prinsip kita ini hanya sebagai pengelola, maka apapun yang diambil di sekitar hidup kita atau di dalam hidup kita atau apa yang kita miliki, pasti kita akan ikhlas, rela. Karena semuanya dari Tuhan. Termasuk mungkin kesehatan kita. Pernahkah kita sadar kalau kita sedang sakit-sakitan atau sedang apapun juga, semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Ketika kita melihat sebuah kuburan massal, kita akan melihat di sana bahwa kuburan itu adalah gambaran. Kita datang dan pergi dengan kosong. Kita tidak membawa apa-apa datang ke dalam dunia ini. Pulang juga tidak akan membawa apa-apa. Maka percayalah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat. Dan kita perlu belajar juga dari Ayub yang memiliki iman yang teguh. Iman yang tetap percaya semua karena anugerah Tuhan. Iman yang tetap percaya bahwa Tuhan yang memberi, Dia akan mengambil. Saya pernah kehilangan tapi tidak besar. Saya beli burung mahal ya, menurut saya mahal. Tetapi kok saya salah menaruh kurungan ya, menaruh di kurungan. Bahkan pernah burung itu lepas. Saya juga pernah punya burung yang cukup mahal. Lalu burungnya itu pintu sangkarnya itu macet ya tuh. Burungnya lepas. Burungnya terbang ke sini, saya kejar dan bisa
terbang ke sana saja. Akhirnya saya ngomong gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ketika saya ngomong seperti itu, artinya ngomongnya itu, wis biarno wis ya toh. Uang bisa dicari. Nah itulah artinya gambaran apa? Perlu memiliki hidup yang seperti itu. Ya, belajar seperti ayat. Datang dan pergi dengan kosong. Selama kita masih hidup, belajar untuk saling memiliki, saling mengasihi. Nanti satu-satu dia akan pergi. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarin meneguhkan iman kami, agar kami belajar, sadar. Kami datang ke dunia ini dengan kosong, tetapi kami bersyukur Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, anugerah keselamatan. Kami juga akan meninggalkan dunia ini dengan kosong, dalam arti kami tidak membawa jabatan kami, harta kami, kebanggaan kami. Tetapi kami bersyukur, kami yang hadir pagi hari ini sudah memiliki jaminan keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Menyadarkan kehidupan yang ada ini adalah milik Tuhan. Biarlah kami mengisinya dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani. Ubahlah hamba-Mu dan setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Soto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, perkenankan saya menyampaikan satu peristiwa yang memberikan pelajaran berharga untuk saya. Sekitar 1 bulan yang lalu, ada seorang laki-laki dengan kondisi kurang sehat. Dia sedang duduk sendiri di teras rumahnya. Tidak berapa lama, lewat seorang tua juga berjalan sendirian dengan gontai. Laki-laki ini menyapa Pak Tua itu. Kemana dia hendak pergi? Pak Tua ini dengan sedih berkata bahwa dia tidak tahu mau kemana. Dia tidak punya tujuan karena anaknya sendiri telah mengusir dia dari rumahnya. Kemudian laki-laki ini berkata, tinggallah di sini. Di sini ada 1 kamar kosong. Seandainya nanti Anda meninggal lebih dulu, saya yang akan menguburkan Anda. Tetapi seandainya saya yang meninggal duluan, Bapaklah yang akan menguburkan saya. Minggu berikutnya, laki-laki ini pergi menyambangi teman-temannya. Dan 2 minggu lalu, dia meninggal. Dan laki-laki yang lebih tua ini menguburkan dia. Peristiwa ini mengajarkan saya, dia itu bukan orang percaya, tapi dia melakukan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya merenungkan, seandainya saya jadi orang itu, sanggupkah saya menawarkan rumah saya untuk orang itu tinggal bersama saya? Kiranya Tuhan menolong kita juga untuk dapat mengerti firman-Nya dan melakukannya. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berikan persembahan, kita naikkan pujian, jangan kamu khawatir, karena Bapa di surga memelihara kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu
saja. Yang mudah jemaat sekalian untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mohon kesediaan Bapak Albert memimpin kita. Amin. Terima kasih Pak Albert. Jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengikuti upacara peneguhan sidi. Kami silakan hamba Tuhan untuk melakukannya. Saya harapkan kita sabar sebentar. Kita akan mengikuti upacara sidi. Upacara sidi kali ini sebenarnya harusnya diikuti oleh 5 orang, tetapi ada satu yang harus pergi ke luar negeri karena studi, yaitu Saudara Ariel, sehingga nanti akan menyusul begitu. Tapi angkatan ini sebenarnya 5 orang, ya. Nah, sidi ini sesuai dengan tata gereja GKT, mereka berusia 16 tahun dan mengikuti pelajaran yang disiapkan oleh gereja. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak usianya sudah 15,5 atau 8 bulan atau 9 bulan boleh mengikutinya. Sambil mengikuti nanti pas 16 bisa mengikuti sidi, ya. Boleh mendaftar ke saya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membaptis sidi untuk 4 orang. Saya persilakan maju ke depan, mulai dari sini ya. Kayla Angel, silakan maju ke depan. Kemudian Gian Pasuhuk. Kemudian Lemuel Yureka Hunsam. Kemudian Gio Fernandes Gunawan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah mereka yang dahulu semasa kanak-kanak telah dibaptiskan. Dan sekarang setelah mereka dewasa dan mengikuti katekesasi, saat ini mereka telah mengerti dengan jelas makna baptisan. Kalau dahulu mereka baptisan adalah kehendak orang tua, maka saat ini mereka penuh kesadaran mau mengikuti iman kepercayaan mereka dan menerima baptisan tersebut dan di hadapan Tuhan dan jemaatnya agar mereka mohon baptisan diteguhkan dan mereka tergabung dalam keanggotaan keluarga Allah di gereja ini. Jadi saya sudah pesan sama 4 orang yang berdiri di hadapan kita, kalian sudah dewasa, kalian datang di hadapan Tuhan, maka saya minta mereka mengambil komitmen dan mereka sudah ambil komitmen dan mereka sudah berjanji
dan mereka juga ingin meningkatkan iman mereka dan kesetiaan mereka. Melalui percakapan itu saya sudah minta mereka ini kan kebanyakan masih di pemuda dan remaja. Tetapi setelah mereka di CD, saya harapkan mereka naik lagi. Kamu harus ikut ibadah umum, ya. Mereka yang ada di tempat ini ibadah remaja itu jam 9 tepat. Nah, mereka harus ibadah pagi. Lalu ikut remaja. Jadi mohon orang tua untuk mendorong anak-anaknya untuk mereka seperti ini, karena mereka sudah dewasa, mereka sudah menjadi keanggotaan penuh keluarga gereja kita. Nah, ada 4 pertanyaan, ya. 4 pertanyaan, nanti silakan satu persatu akan menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Khalik langit bumi, segala isinya? Saudara-saudari percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari mulanya adalah orang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudara menderita, dan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat saudara, dan saudara memperoleh pengampunan? Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dengan segenap hati hidup menguduskan hari Tuhan, berbakti kepada Tuhan, membaca, merenungkan, berdoa, menerima perjamuan kudus, di dalam segala keadaan saudara tetap percaya kepada Kristus? Yang keempat, apakah saudara-saudari bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya, berbakti, memberikan persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dengan segenap hati berdoa, mendukung segala aktivitas dan kemajuan gereja? Apakah jawaban saudari Kayla Angel? Iya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Gian? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Lemuel? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawaban saudara Gio? Ya, saya percaya dan bersedia. Mari kita berdoa. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami naikkan pujian dan syukur kami. Oleh karena pemeliharaan-Mu, maka saat ini mereka yang dahulunya menerima baptisan anak-anak boleh diteguhkan sebagai umat Allah yang kudus dan menjadi anggota gereja kami. Kami berdoa bagi mereka, ya Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan kasih-Mu kepada mereka, menyempurnakan pekerjaan-Mu yang telah bertumbuh di dalam mereka, dan teguhkanlah mereka agar mereka maju dalam kerohanian dan melayani Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan mengadakan peneguhan CD untuk saudara-saudari kita pada siang hari ini. Saudari Kayla Angel, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudara Gian Devlano Pasuhuk, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudara Lemuel Yureka de Hunsam, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudara Giorgio Fernandes Gunawan, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Mari jemaat kita sambut saudara-saudari ini dengan resmi menjadi anggota Gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan. Jemaat dipersilakan duduk. Kalian tetap berdiri ya. Kita akan memberikan surat CD yang akan diserahkan oleh Penatua Ibu Minawati. Kita berikan tepuk tangan untuk Kayla Angel. Diberikan kepada Gian. Kita berikan tepuk tangan untuk Gian Devlano Pasuhuk. Diberikan kepada Lemuel Yureka de Hunsam. Tepuk tangan. Diberikan kepada Giorgio Fernandes Gunawan. Oke. Kalian bisa menghadap ke mimbar lagi. Ya, tetap berdiri ya. Ke mimbar, kita akan memberkati mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kalian boleh menghadap ke jemaat. Saya minta orang tua untuk berdiri. Nah, supaya kita kenal. Orang tua dari Kayla Angel, Bapak Jerry, ya, Ibu Shirley. Kemudian orang tua dari Bapak Gian, Ibu Merlin. Ya, orang tua dari Saudara Lemuel, Bapak dan Ibu Yosef. Orang tua dari Saudara Giorgio adalah Bapak dan Ibu Albert Gunawan. Kita berikan tepuk tangan untuk orang tua yang sudah berjasa membesarkan kalian, membawa kalian, dan hari ini menyerahkan total kepada Tuhan. Kalian sudah dewasa, terus maju ya. Hidup mati ada di tangan Tuhan dan kalian harus mempertahankan iman kalian. Silakan duduk kembali ya. Boleh duduk kembali, silakan duduk kembali. Nah, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan liturgos untuk menutup ibadah kita. Mari jemaat sekalian kita berdiri. Dengan penuh syukur kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita naikkan pujian doksologi. Pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Suartoyo. Kita sambut dengan Amin Song. Arahkan hatimu kepada Tuhan.
pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga, Allah yang memegang kedaulatan tertinggi di dalam segala sesuatu di muka bumi ini, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan anugerah keselamatan kepada kita, kiranya kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, ibadah selesai. Silakan mengambil saat teduh dan berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.